Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki masanya. Nah, itu yang pertama ya. Makna yang pertama adalah setiap umat itu memiliki masanya. Artinya setiap umat itu memiliki batas waktu ketika mereka, entah ketika mereka berjaya atau apa, pasti ada batas waktu. Dulu misalnya kaum Babilonia menguasai bumi, menguasai dunia dengan segala kekuasaan dan kehebatan ilmunya mereka, kecanggihan teknologi mereka, entah tahun sekian ribu sebelum Masehi. Ya, mereka mungkin menguasai beberapa ratus tahun. Kemudian ya tumbang juga, entah dari dalam diri mereka sendiri atau karena banyak hal. Jadi dari masa ke masa itu menunjukkan bahwa memang Quran itu benar-benar firman Allah ya, sangat tahu gitu ya. Jadi peradaban dari masa ke masa itu selalu memiliki ininya sendiri, masanya sendiri. Nah, kalau kita lihat memang benar-benar ada ya peradaban itu bersama dengan bersama dengan kejayaannya masing-masing. Karena mulai dari peradaban Babilonia, peradaban macam-macam. Nah, di kita diajarkan tentang bagaimana menghargai dan menghormati skenarionya Allah. Dulu kan ada peradaban Mesopotamia misalnya, dianggap paling tua, belum tentu. Kemudian peradaban Babilonia, kemudian peradaban Mesir, kemudian peradaban Roma, ya kan? Kemudian peradaban Islam, kan gitu. Itu memiliki masanya masing-masing. Artinya dari masa ke masa itu manusia memiliki kesempatan untuk baik ketika berada dan diberi oleh Allah peradaban itu. Ya. Masing-masing memiliki kesempatan itu. Tapi ya itu tadi, ketika manusia seringkali dikasih peradaban yang memiliki kekuasaan, memiliki sumber daya alam, memiliki teknologi, diberi ilmu, seringkalinya itu lupa. Seringkalinya terlena, seringkalinya kemudian sombong. Nah, itulah ya, seringkalinya kemudian sombong. Misalnya di peradabannya si The Pharaoh atau The Ramses, kalau Quran nyebutnya Fir'aun, itu memang beda. Dia begitu nyampe di puncak peradabannya, ketika punya engineer yang namanya Haman, itu kan engineer yang sangat luar biasa hebat itu, sampai mampu membangun piramida dan seterusnya, serta kemampuan mengawetkan tubuh, kemampuan meracik segala macam. Wow, hebat pokoknya. Tapi manusia begitu, pada saat mereka sampai di titik itu seringkali kemudian lupa diri bahwa itu bukan karena dia, tapi karena diizinkan Allah. Gitu loh. Jadi itu pertama, di mana manusia
kemudian sering sampai misalnya di peradabannya si Namrud Babilonia kan. Itu Namrud kan luar biasa itu. Peradaban Babilonia itu kan peradaban yang dianggap satu di antara puncak kejayaan umat manusia di bidang teknologi pertanian, di bidang teknologi irigasi, di bidang teknologi arsitektur itu hebat. Tapi kemudian mereka si Namrud ini ngaku jadi Tuhan. Itu di masanya Nabi Ibrahim. Sekian ribu tahun sebelum Masehi. Dan sebelumnya sama Mesopotamia juga sama. Rata-rata kemudian ketika di puncak, ketika seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan, seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkan, di puncak kekuasaan seolah-olah semua lini sudah dipegang, itu kemudian manusia merasa bahwa dirinya Tuhan, raja, bahkan raja di atas raja, yang ujungnya kemudian menuhankan dirinya. Itu kalau manusia sekarang mungkin dia tidak langsung ngaku saya Tuhan gitu, tapi dia selalu menganggap bahwa apapun keinginannya harus diikuti, orang yang tidak diikuti akan digeser dan sebagainya. Padahal kalau mau belajar dari sejarah, sehebat apapun manusia tetap akan lengser, tetap akan ada ajalnya. Ayat ini menyatakan walikulli ummatin ajal. Nah, harusnya manusia dari pelajaran itu memanfaatkan potensi fasilitas yang diberikan Allah sebaik mungkin untuk kebaikan, untuk menolong sesama. Tidak dilarang punya kuasa itu, tidak dilarang punya harta itu, tidak dilarang punya kekuatan itu. Tapi ketika sampean diberi itu, pertama yang harus sampean ingat, sampean punya ajal. Ngerti ya? Peradaban itu punya batas waktu. Punya berdoa. Punya batas waktu. Nah, ketika punya batas waktu, manfaatkan itu untuk kemaslahatan sesama. Yang kedua, sampean juga harus tahu bahwa itu bukan karena sampean, tapi itu kan Allah. Itulah. Nah, sehingga siapapun atau masyarakat manapun nggak usah, misalnya sekarang zaman ini peradaban yang dianggap hebat Amerika, Cina misalnya. Mereka kadang sering menepuk dada. Amerika dengan liberalismenya, kapitalismenya, kemudian Cina dengan sosialismenya, dengan ateismenya. Dua-duanya kadang kemudian menepuk dada, lalu kemudian lupa diri. Lalu meminggirkan Tuhan. Kayak liberal gitu kan, nganggep Tuhan, agama itu harus disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan manusia. Ateis lebih-lebih lagi, nggak penting lah apa itu Tuhan. Selalu sampai di batas itu. Dan biasanya kalau sudah nyampe di batas itu, kemudian Tuhan hukum dengan menurunkan azab. Itu selalu begitu. Sehingga kalau sampean lihat bekas-bekas kejayaan peradaban masa lalu, itu kan terkubur biasanya. Entah terkubur di dalam laut, atau terkubur dalam tanah. Selalu begitu. Selalu begitu. Selalu ditenggelamkan. Apalagi bukan peradaban hebat. Yang peradaban hebat aja ditenggelamkan kok. Makanya sampean kalau jadi kepala desa atau apa, kan belum sampai jadi peradaban. Nggak usah lah sok-sokan pengen melanggengkan kekuasaan ya. Biasa aja. Apalagi hanya misalnya ketua paguyuban Makelar misalnya. Nggak usah. Nggak usah kepengen langgeng-langgeng. Cuma gitu aja. Gitu ya. Ini walikulli ummatin aja. Setiap peradaban, setiap umat itu memiliki batas waktu. Dan faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, makna kedua itu
tentang manusia. Kalau tadi kan tentang peradaban, sebuah community, sebuah masyarakat, sebuah massa ya. Nah, secara pribadi-pribadi manusia juga punya batas waktu. Sampean dan saya ini punya batas waktu. Kita ini hanyalah casing yang memiliki masa kadaluarsa. Ayo yang sambil ngelayek jangan tidur. Ya, kita ini, tubuh kita ini hanyalah casing kerdus yang punya masa kadaluarsa. Isinya nyawa. Kalau nyawa enggak ada matinya. Yang ada matinya itu apa? Casing ini. Casing yang kita kasih makan minum tiap hari ini loh. Yang kita skincare tiap hari ini loh. Ini ada masa kadaluarsanya. Coba tahu dilihat. Ada itu tulisannya di bungkusnya itu. Ya kan? Kan ada itu. Masa kadaluarsa gitu. Kalau bahasa Ndoloponya itu expired date gitu. Expired date gitu. Itu sampean itu ada begitunya semua loh. Nggak percaya sama. Coba kalau bisa lihat di tengkuk sampean, ada tulisannya di sana. Tapi syaratnya harus dilihat sendiri. Nggak boleh nyuruh orang lain. Di tengkuknya, loh, sampean lihat botol-botol itu kan ada itu. Ada tulisan expired date gitu. Kalau bungkus-bungkus makanan juga gitu, ada tulisannya itu. Nah, sampean juga ada tulisannya di tengkuknya situ. Tapi syaratnya harus dilihat sendiri, nggak boleh pakai kaca. Nah, nggak bisa tahu. Tapi ada itu. Misalnya, balik saya, Pak Haji Abdullah itu berapa, kapan expired date-nya. Nanti Pak Haji Burman, kapan expired date-nya. Itu ada semua itu. Ada. Jadi, karena sering kita tidak bisa melihat, sehingga merasa nggak punya batas waktu, ayat ini menyarankan kita melihat selalu. Nah, ada satu ayat yang kita itu disuruh melihat tiap hari. Coba dibuka di surat Al-Hasyr, ayat 18, 19, 20. Coba dilihat. Sudah ketemu? Ayo, yang tadi belum baca aja. Gantian. Baca. Sudah ketemu? Al-Hasyr. Sudah ketemu? Ayat pinten Gus? 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu menunjukkan betapa kita diperintah untuk waltang dur nafsu ma qaddamat li ghadin. Li ghadin itu untuk besok. Seandainya nanti malam atau besok dipanggil Allah, sampean dan saya itu sudah siap belum? Kalau untuk makan di akhirat, berapa ton beras yang sudah kita kirim? Kalau baju sudah berapa bal kain yang sudah kita sedekahkan? Kalau rumah kita sudah nyicil batu bata, keramik, granit, genteng, semen berapa untuk kita kirim ke akhirat rumah kita? Itu begitu itu. Kenapa? Karena, nah ini, karena idza jaa ajaluhum, kembali ke ayat yang sedang kita kaji di surat Al-A'raf, ketika datang waktu tibanya itu, la yastakhiruna sa'atan,
La yastakhiruna sa'atan. Tidak bisa diakhirkan, dimundurkan sedetik pun tidak bisa, kata Allah. Wala yastakdimun, dan juga tidak bisa dimajukan sedetik pun. Aku pengen mati lebih dulu, tidak bisa. Saya pengen mati nanti aja. Ada malaikat Israel datang, waktunya kamu sekarang dipanggil. Waduh, saya belum siap, Mas malaikat. Oh ya sudah, saya tak balik dulu. Tidak ada gitu. Non-negotiable. Tidak ada negosiasi. Gitu loh. Makanya sampean lihat, ada orang lagi joget di panggung, mati. Ada orang lagi presiden sedang memberikan press conference, mati. Ada pembawa berita sedang menyiarkan jadi angkor, mati. Ya kan? Ada yang tidur malam-malam sehat, nggak ngapa-ngapain, nggak bangun. Kan banyak yang begitu. Lah ini bukti dari la yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun. Demikian pula tentang masa peradaban dan kekuasaan. Peradaban yang tadi saya sebut Nebukadnezar. Mulai dari peradaban Babilonia ketika mengaku menjadi Tuhan, Raja Namrud. Akhirnya ya tumbang karena apa coba? Saat itu tidak ada satu lini pun yang nggak dikuasai. Mulai dari pasukan tentaranya, mulai dari orang kayanya, mulai dari para ilmuwannya, semua sudah dikuasai, seluruh lini. Hampir tidak bisa, pokoknya tidak akan ada yang bisa menumbangkan dia. Nah, kulah dia jadi Tuhan. Apa coba yang menumbangkannya? Hanyalah seekor nyamuk yang kemudian diutus Allah masuk ke dalam telinganya, masuk ke dalam otaknya, lalu mendekam di sana, gerigiti tiap hari. Sampai akhirnya mati. Nah, hanya karena nyamuk. Jadi ini memberi pelajaran kita, Dulur, bahwa yang berkuasa itu hanyalah Allah. Jangan sok-sokan kita, hanya karena kita punya harta sedikit, gitu aja udah meremehkan orang. Hati-hati. Hanya karena kita punya badan agak kekar dikit gitu aja, nyenggol orang, nggak mau mikir, apa. Siapa lu? Wah. Hanya karena punya kuasa 5 tahunan gitu aja semua orang dipinggirin. Hanya karena punya wajah yang tampan gitu aja terus kayak yang nggak tampan itu nggak penting. Ya, hati-hati. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Anak cucu Adam, kami telah ngutus loh Rasul itu dari kalian. Kamu orang Jepang juga udah pernah tak utus Rasul ke tempat kalian. Kamu orang Eskimo sudah pernah dulu tak utus Rasul. Orang Meksiko sudah pernah. Kamu orang Jawa, kamu orang Arab, kamu orang Afrika, orang Eropa, pernah semua Rasul di daerah-daerah sudah pernah semua. Ada 124.000 Nabi Rasul. Ada 313 Rasul yang diutus dari masa ke masa. Itu kan? Hanya kita yang tahu 25 Nabi Rasul. Semua Rasul itu memiliki tugas menyelamatkan umat. Untuk yaqussuna 'alaikum ayati. Untuk menerangkan ayat-ayatku, kata Allah. Sudah semuanya. Maka terserah kamu. Famanittaqa, barang siapa yang kemudian iman dan bertakwa, wa aslaha, dan memperbaiki diri dari perilaku sebelumnya lebih baik, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik di dunia maupun di akhirat dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih. Nah, ini saya ingin terangkan sedikit. Orang kalau sudah percaya dengan janji Allah, materi yang disampaikan oleh Nabi Rasul itu rata-rata tidak banyak berkisar dari 3 hal saja itu. Pertama tentang tauhid, tentang i'tiqadiyah, tentang ketauhidan.
yakni mengajak kepada la ilaha illallah. Itu pasti mengajak ke situ. Yang kedua, mengajak kepada kerukunan muamalah, artinya benar-benar mengajak kepada rukun dengan sesama, baik dengan sesama. Ya, artinya saling menolong, saling rukun dengan sesama. Yang ketiga, mengingatkan kembali tentang kampung akhirat. Wes, selalu tentang tiga hal itu. Nah, yang kedua tadi tentang rukun tadi ya memuat tentang banyak hal, tentang bagaimana cara rukun, cara nikah, cara itu ya gitu. Intinya kepada rukun, bahwa kepada sama itu harus rukun. Nah, tiga materi itu, dulur, gitu. Kalau kita terapkan betul, kita itu tidak akan takut miskin, tidak akan takut melarat, tidak akan takut ketinggalan apa, enggak. Kenapa? Ya karena pertama kalau sudah benar-benar tauhidnya kepada Allah, dia juga tidak takut mati untuk membela agama. Misalnya para pejuang zaman dulu itu. Karena apa? Karena ketika pun dia mati dalam membela agama Allah, dia akan kembali ke pangkuannya Allah. Gitu. Yakin betul. Orang takut mati itu kan karena nggak tahu mau kemana itu. Lalu dia juga nggak takut miskin. Kenapa? Karena konsep keakhiratannya bahwa dia nanti akan diberi kekayaan yang luar biasa di akhirat menancap betul. Sehingga sejak di dunia itu selalu punya dua gambar di hatinya itu. Selalu punya dua iming-iming dan dua ketakutan. Iming-iming dunia yang ditawarkan oleh Dajjal ini dan iming-iming akhirat yang ditawarkan Allah dalam surga selalu dibandingkan. Dunia. Mati, Gus. Lag punya Gus. Sinyal paling Pak. Gus. Pak Jo, gantiin Pak Jo. Alhamdulillah. Bikin lab. Maaf diterlempar kan. Oke, maaf tadi terlempar. Ya, jadi ketika kita punya dua gambar itu, maka orang selalu membandingkan, kayaknya aku paling tak nikmati 10, 20, 100 tahun. Nah, kalau di akhirat aku kaya itu tak nikmati selamanya. Ya. Sekuasa-kuasanya aku di sini nggak mungkin menguasai semua orang. Kalau di sana aku, waduh, saya dikasih kerajaan seluas langit bumi. Selalu berpikir begitu. Demikian pula tentang ketakutan di dunia, semiskin-miskinnya aku paling masih makan nasi lah. Semiskin-miskinnya aku, rumah paling ya aku di bawah kolong jembatan, masih berteduh lah. Tapi kalau miskin di akhirat, makanku naudzubillah min dzalik, nanah campur darah, daging busuk, duri-duri zakum,
rumah dari api, naudzubillah dari. Sehingga dia selalu punya itu gitu loh. Itu yang kemudian membuat orang itu lalu cerdas dalam berpikir. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak takut ya. Karena ada yang lebih ditakutkan. Enggak tersilau dia oleh gemerlap dunia karena ada yang lebih menyilaukan. Ya gitulah. Jadi terhadap iming-iming dunia dia tidak silau karena ada yang lebih menyilaukan yakni iming-iming akhirat. Terhadap ancaman-ancaman duniawi dia tidak takut karena ada yang lebih mengancam yakni ancaman akhirat. Nah itu loh orang yang wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan ingat nanti di akhirat itu ada orang yang berjalan di atas cahaya itu yang katanya menjadi kekaguman para nabi rasul padahal mereka bukan dari golongan nabi rasul adalah orang-orang yang begitu la yakhafuna idza akhafan nas. Mereka tidak takut ketika semua manusia takut. Nah, itu diimplementasikan sejak ketika di dunia mereka. Bagaimana mereka ketika di dunia itu selalu punya visi yang jelas yang dalam konteks kekinian itu yaitu tadi, tidak takut, tidak kepencut terhadap iming-iming dunia karena tidak takut dengan ancaman dunia. Oke. Jadi itu di walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari. Sementara sebaliknya ya. Sementara sebaliknya. Mas Perjulin tolong dimatiin mikrofonnya. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah jadinya adalah orang-orang yang diancam. Mas Rukin, tolong matiin mikrofonnya. Jadi orang-orang yang mendustakan itu tidak rasa loh ya kalau dia mendustakan itu. Jadi jangan hanya ini dikira adalah Fir'aun gitu-gitu, jangan. Iya mereka jelas, tapi kalau kita kemudian juga tidak memperhatikan peringatan-peringatan itu nanti khawatirnya masuk itu. Karena itu ayo sekali lagi ingat bahwa kita punya ajal. Setiap pribadi punya ajal. Kalau kiamat yang besar disebut kiamat kubro, kalau kiamat tiap pribadi yakni ajal itu disebut kiamat sughra. Oke. Sampai di situ, silakan kalau ada yang mau dielaborasi. Gus. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Gus, kalau lagi ngaji gini ya ngapunten Gus, kayak ya oh bener gitu loh. Maksudnya artinya kita ingat, kita sadar, tapi begitu lepas dari ngaji, kadang-kadang sering lupa Gus. Jadi kalau pas ngaji ini ya mohon maaf, intinya kadang sampai kayak mau nangis, takut gitu. Tapi setelah lepas ngaji, itu biasanya sering lupa lagi Gus. Rasa takut gitu loh. Matur suwun Gus. Jadi mohon tip kuncinya gitu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sampean semua yang dulur ngaji ini sudah benar ya, sudah ada pada track yang benar yakni tiap hari ngaji. Itu sudah satu di antara tips bagaimana kita menjaga kesadaran. Tips bagaimana kita menjaga keep alert istilahnya begitu. Bagaimana menjaga kita tetap waspada. Karena tiap hari kita diingatkan, ya kan? Tiap hari. Jadi sampean ini insya Allah yang dalam grup kajian kita ini sudah berada pada rel yang benar, yakni tiap hari memaksa diri untuk mau diingatkan. Yang pertama. Terus yang kedua, kita benar-benar harus selalu berusaha menyampaikan. Artinya apa? Begitu kita dapat seperti ini, lalu ayo rutin menyampaikan, meskipun 1-2 patah kata. Mengingatkan dulur lain apa yang kata di kita diingatkan.
Jadi entah kepada anak, istri, suami, kerabat, apa yang tadi kita dapat, kita ingatkan ke orang lain. Itu cara yang terbaik untuk kita tetap ingat, keep remind. Ingat terus. Kenapa? Dengan cara menyampaikan itulah kita mengingat kembali tuh. Itu. Terus yang ketiga, selalu carilah komunitas atau pergaulan sosialita yang sevisi, sehingga sampean kalau ketika lupa diingatkan, selalu mendapatkan orang yang senafas dalam ajaran, seperahu lah, sehingga kita bisa saling mengingatkan. Makanya itu orang yang tidak rugi kan, watawasau bil haq watawasau bis sabr, orang yang selalu dalam tausiah, saling mengingatkan. Nah, itu pentingnya pergaulan. Jadi hindari sudah pergaulan yang menjauhkan sampean dari, sekeren apapun pergaulan itu, tapi kalau dia menjauhkan dari sampean dari peringatan, tidak penting. Atau mereka nanti juga nggak bisa nggak bisa menolong sampean ketika nanti di akhirat, gitu kan? Sehingga cari pergaulan yang benar-benar bisa mengingatkan kita. Yang keempat, sampean milikilah orang yang selalu menyayangi sampean, akhirat sampean. Artinya guru yang benar-benar memikirkan sampean, mendoakan sampean tuh tanpa pamrih, bukan karena politik, bukan karena bisnis, bukan karena pengen dikasih sampean sedekah, tapi benar-benar yang sampean memikirkan, mencintai sampean betul, selalu mendoakan sampean dalam sujudnya. Nah, pemimpin atau guru yang begini ini yang penting untuk sampean. Nah, yang kelima dan ini yang paling penting tapi adalah selalu berdoa. Dimanapun, saat apapun, kapanpun, selalu kuat-kuatkan berdoa, terutama tahajud malam ya. Saya rasa itu 5 tips yang bisa dicoba ya untuk membuat kita selalu berada dalam kewaspadaan, selalu dalam peringatan dan menjaga pelajaran yang kita terima. Oke, jelas ya? Ya, saya itu kajian kita yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan jasmani dan rohani, karena kita perlu banyak bekerja untuk mempersiapkan 2 kehidupan. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba wa hasdina min dzunub. Rabbana wa la taj'alna zalimin wa rafa'na. Faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika Allahumma afriq lana sabra wa sabit imanana wa sunul kafirin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qul lana fi wala lazati wala daratin min sunna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.